berpisah. Tidak bisa indah dong. Bapak Ibu, kan ada orang nak mati dia membawa harta, fotonya banyak, rumahnya banyak loh, kemudian istrinya banyak loh, anaknya banyak loh. Satu ketika dia mati, Bapak Ibu, dibawanya, ya, pai mantan yuk, enggak, kau badak gagahna oto alfat, tapi kalau lama mati awak li ke situ awak dinaik orang. Indah ada Bapak Ibu. Lai pun dari oto ya, tapi otonya ambulan. Alfa nak awak nak naik lah, orang lain nak naik. Ya Bapak Ibu. Jadi atau ndak dibawa. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasba'ul maita salasatu ahluhu wa amaluhu wa maluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun biyarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Surkallah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang penuh berkah ini kita tetap diberikan kelapangan waktu oleh Allah sehingga kita tetap dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang melipat gandanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah. Semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca tercurah buat alam yakni Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kini Bapak dan Ibu dalam waktu yang terbatas, sebab Bapak dan Ibu kalau pagi subuh Jumat Bapak dan Ibu waktu sholat awak panjang ya, sujud sejadah, baca ayat sejadah ya Bapak dan Ibu. Jadi kata lambat kelas ketek dari yang besok ya Bapak dan Ibu. Kata Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 memanggil orang yang beriman. Berarti Allah tuh sayang mana ke orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anakmu melelehkan kamu dari ingat kepada Allah. Lalu kata Allah, wa may yaf'al zalika, siapa yang berbuat demikian, de harta, de anak, lalai ingat kepada Allah, tidak sempat beribadah kepada Allah, faulaika humul khasir, mereka itu rugi besar. Terima ingatkan kepada orang jangan sampai harta dan anak itu lalai untuk ingat kepada Allah. Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Jadi cara masuk subuh pada pagi ini yaitu ada 3 hal yang mengikuti jenazah. Ya Bapak Ibu,
Ini awak banamo manusia. Ya. Rancak nama awak. Ya, doktor, profesor, doktor Ali Imban SAG dan segala macam. Pak Ibu ya. Tetapi kalau datang bila Israel datang memanggil, labatukan namanya menjadi jenazah atau mayit. Bertambah nama di belakang cek lain ALM. Bapak Ibu, itu ALM. Almarhum atau almarhumah. Ya. Bapak Ibu sidangnya masuk benar Allah. Jadi awak kalau datang malaikat maut memanggil, labatukan nama awak. Jadi kalau awak lah mati, nama lain. Mayit. Ya, yang lebih rancak panggilannya jenazah. Kan ada di Bapak Ibu kalau ada orang mengusung jenazah di jalan, bangkai siapa tu? Mayit siapa tu? Enggak. Jenazah siapa tu? Ibu. Bapak Ibu sidangnya masuk subuh alhamdulillah. Jadi semua kita pasti ke situ. Ya, kini awak kan dah waktulah sore dia awak sore Bapak Ibu. Lah mantan camat misalnya Ibu. Ya. Jadi yang perlu awak pikirkan jangan sampai harta dan keluarga itu lalai dari mengingat Allah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh Allah. Jadi ada kata Rasulullah ada 3 yang mengikuti jenazah atau mayat tadi ke kubur. Ada 3. Yang pertama ahli keluarganya. Kemudian amalnya. Kemudian ketiga hartanya. Bayar isnani kembali 2. Keluarga dan harta. Wa yabqa wahidun malu. Dah, yang kekal cuma 1. Pada mesin masih benar. Jadi anak cucu Adam itu pasti punya keluarga. Ya. Kemudian punya harta. Ini keluarga dan harta ini sahabat yang setia. Bapak Ibu sidang masuk benar Allah. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang mengerti dia dipergunakanlah sahabat karib ini, harta ini dengan baik. Iya Bapak Ibu, banyak harta dipergunakan baik dalam rangka ibadah kepada Allah. Dipergunanya elok hartaku untuk hal yang baik, untuk mengingat Allah, dekat dengan Allah. Artinya ibadah. Ibu Bapak Ibu, apa pernah Bapak Ibu sidangnya masuk ke Allah sembahyang zuhur di Masjid Al-Hakim? Kebetulan Bapak Ibu mantan anak berangkat ke Mentawai, berangkat jam 10. Itulah jam sabaleh doleh tetanggung pulang. Jadi mampir sini sembahyang zuhur. Sampai di masjid tu macam lihat ada acara apa orang tu, terletak hidangan. Dicari nak ada bukti ada acara tu. Mungkin kok mengalih nasi mungkin. Dia tanya, "Pak kau buat acara apa Pak?" "Berbali." "Indah." "Pakai kupon?" "Indah." "Cuma ikut antri nanti." Selesai salat zuhur berjamaah ikut antri. Rupanya Bapak Ibu sidang subhanahu Allah, Masjid Al-Hakim itu menyediakan sarapan makan zuhur setiap salat zuhur. Ikut antri Bapak Ibu sidang subhanahu Allah. Jadi tak bayar dah. Ini dilihat Bapak Ibu daftar donatur. Ada yang menyumbang 5 juta, ada yang menyumbang 10 juta, ada yang menyumbang 50 juta untuk menjamu orang yang salat berjamaah. Kan cak tu Bapak Ibu. Jadi hartanya dipergunakan untuk menjamu orang. Bapak Ibu sidang masuk. Kemudian kalau mau beli petani media Bapak Ibu di Bogor, ya kalau di Masjid Hakim setiap zuhur. Kalau di Bogor tu nampak setiap hari Sabtu. Itu makan, ada rumah makan bayar cuma 1.000. Makan 1.000 di malah ada rumah makan 1.000 tu.
Rupanya ada orang yang dermawan menyumbangkan hartanya, menjamu orang yang makan setiap hari Sabtu. Makannya nak acak-acakan mewah makan Bapak Ibu. Sebelum makan adalah snack dulu. Nah, setelah makan lahap, adalah satu ayat timun laju segala macam. Cuma masa piti 1.000. Ya, karena mungkin dia dibayar 1.000 dah. Tapi gitulah Bapak Ibu, rupanya ada orang yang menyisihkan harta itu untuk dekat dengan Allah. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya masuk kepada Allah. Jadi kalau mode itu, tu yuk kawan dulu Bapak Ibu. Nah, kalau lah untuk ibadah. Tapi ingat Bapak Ibu, keluarga dan harta kan kawan setia. Tapi suatu saat pasti berpisah. Tidak bisa indah dong. Bapak Ibu. Kan ada orang nak mati dia membawa harta. Otonya banyak, rumahnya banyak loh. Kemudian istrinya banyak loh, anaknya banyak loh. Satu ketika dia mati, Bapak Ibu, dibawanya. Ya, pai mantani yuk. Enggak, kau badak gagahna oto alfat. Tapi kalau lah mati awak li ke situ awak dinaik orang. Indah ada Bapak Ibu. Lah ipo dai oto ya, tapi otonya ambulan. Alfat nak awak naik lah, orang lain nak naik. Ya Bapak Ibu. Jadi harta tidak dibawa dah. Itu adalah Bapak Ibu sekalian masuk berhormat Allah. Ketika ambo KKN dulu hari yang Imam menjual Padang waktu 92 ke Pulau Mentawai. Dapat di dusun Sarasau Desa Katurai Sibir Selatan. Bapak Ibu sekalian masuk berhormat Allah. Jadi ada di situ satu desa. Tiap desa itu kan ditanam dai oleh Al-Wasliyah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Itu desa itu ada dai di situ, ada masjid. Padahal penduduk Islam seketik Bapak Ibu. Basabuk sekali Jumatnya. Jadi ada satu ketika ada dai-nya pai ke Padang. Jadi ketika dai-nya pai ke Padang, ada warga itu yang meninggal. Jadi kalau biasanya orang Mentawai itu meninggal Bapak Ibu. Ya. Kalau yang non muslim dimasukkan sendok cie, gale cie, pirian cie ke kubur ya. Mungkin kamu makan mungkin lah. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang desa tadi itu gitu Bapak Ibu, karena dai-nya pai kepada Allah diselenggarakanlah lemudi itu. Bapak Ibu. Gitu loh Bapak. Jadi untuk piriang untuk gale untuk sendok. Ya, kemudian jadi Bapak Ibu. Waktu ambo tinggal di Pekanbaru Bapak Ibu, sambilan ampek tamai di Padang langsung Pekanbaru. Jadi ambo di situ selama ampek boleh tahun urusan fardu kifayah. Yang ke jadi RW, jadi tenda, biarlah fardu kifayah lah. Jadi istilah kampung jadi labai. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal pokoknya komplek kadang tu kadang alimo masjid dalamnya, ampek masjid kadang dalamnya. Bapak Ibu sudah. Jadi kebetulan ambo ketua sosial kematian bagian Islam. Kalau yang bagi Kristen silalahi. Kalau orang Islam mati kopiti 800.000 biar penyelenggaraan jenazah. Ya, kalau sisa untuk orang tuan rumah. Tapi kalau orang-orang Batak giliran silalahi 800.000 itu beli jaket nak cukup tak dah. Hanya sebabnya pakai jas, pakai sepatu, gagah ya Bapak Ibu. Tapi kamar lah tu. Ya mau lihat lah, peti sana tangguh dah. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pakai sepatunya, pakai baju, jas gagah. Itu betul Bapak. Itu mukanya mau tahu Bapak Ibu, sebab Bapak ketua SKM yang Islam, silalahi yang bagian Kristen. Jadi di kompleks Sidang Mulia itu cukup agama Bapak Ibu. Bangsa banyaklah suku. Mulai dari Jawa sampai Madura segala macam ada situ. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi Bapak Ibu sidang masuk benar Allah yang mengikuti jenazah itu ada 3. Yang pertama keluarga. Keluarga apa? Paling-paling sampai mari Bapak Ibu. Kalau lah sampai masuk ke pintu kubur, lah masuk ke liang lahat. Nah, satu ditimbun, ditutup jebapan, ditimbun, ada 2 berlubang lagi, disorok, ditumbuk itu sarok. Malah satu lo keluarga kau, ama pijak-pijak, memadik-madikan. Iya Bapak Ibu.
Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah lah tertutup, bak keluar ke lain. Tentu pulang. Ya. Kemudian harta macam rumah, kan? Ada deposito segala macamnya, ikut. Ndak, kalau dona auto mantan sampai situnya. Ndak kemungkinan gue garasi dalam kuburan je nak, aku garasinya kan auto karena lala dalam kuburan dah ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian masuk. Pulang, keluarga pulang, harta pulang seranya. Bapak Ibu, syukur-syukurlah Bapak Ibu sekalian masuk berhormat Allah. Kalau kita yang masuk ke dalam kubur tadi itu punya keluarga yang soleh dan solehah, punya anak yang soleh, punya istri yang soleh atau suami yang soleh, doa itulah yang kalian. Kemudian ke dalam kubur tadi apa yang dibawa jenazah tadi? Adalah amal ibadah itu yang kekal semuanya. Ya, yang mendampinginya akan berhadapan nanti dengan mungkar nakir. Jadi kalau datang melekat mungkar nakir, ibadah akulah yang bertanggung jawab melindunginya. Tapi kalau tidak punya ibadah, maka Bapak Ibu dalam barzakh itu lama mah. Di dunia sementara 60 tahun, 65, tapi dalam barzakh itu lama, tidak tahu berapa lama. Nah, jadi harta keluarga balik pulang, yang awak bawa kekal adalah amal ibadah. Bapak Ibu sekalian semua. Jadi itulah yang kita renungkan Bapak. Keluarga, harta, kawan setia, akrab, pergunakanlah dengan baik harta tadi untuk ibadah. Ya, suatu saat pasti berpisah mau tak mau. Barana kesayang wak harta, barana kesayang keluarga. Kalau datang sakratul maut pasti berangkat. Yang akan menemani awak adalah amal ibadah. Syukur punya anak yang soleh. Allah maghfirli zunubi wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Syukurlah punya istri yang soleh, didoakan awak. Syukur punya suami yang soleh, didoakan awak. Nak mau dikini Bapak Ibu. Kalau ada orang kini kita lihat kalau mati bininya, apanya lah pikiran lain lah. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau mati bapaknya yang bininya lah pikir lain lah. Itu kan lain. Jadi itulah ia mengiri jenazah. Amal ibadah yang kita persiapkan Bapak Ibu. Kain basah dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati atau nanti enggak bagi orang perbanyak wabah bil taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.